Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi yang belum kenal, di sini dengan Bang Kopra akan menemani waktu luang kalian untuk membahas alur film. Kalian tetap bisa rebahan maupun nongkrong di toilet juga bisa dong. Bantuannya ya kawan, silahkan di subscribe dulu dan loncengnya juga ditabung. Langsung aja kita ke pembahasan alur filmnya. Jeng jeng. Awal kisah kita langsung dipertemukan dengan tokoh di judul film. Dia bernama Kong, King Kong. King adalah raja, Kong adalah kera besar. Jadi, King Kong adalah perpaduan kera yang menjadi raja. Ya macam itulah. Jika kalian punya kesimpulan sendiri, simpulkanlah ya. Kita balik ke topik pembahasan. Di pembukaan film kita dipertontonkan bagaimana kehidupan Kong di penangkaran modern yang persis seperti hutan sungguhan. Namun nampaknya Kong tak bahagia. Dengan jelas di adegan ini, Kong menombaknya dengan pohon dan diserut dan dilempar ke dinding penangkaran tersebut sampai menembus. Kong tak sendirian, di sana juga ada pembisik Kong, ya semacam pawang lah gitu, yang bernama Dr. Ilan Andrew. Dan bocil yang mengerti apa yang dibicarakan Kong, dia bernama Jia. Nampaknya Jia lebih memahami Kong daripada Dr. Ilan. Sampai-sampai Jia memberi kado sebuah boneka yang ia buat sendiri untuk Kong. Beralih ke sebuah perusahaan yang besar yang bernama Apex Cybernetics. Apex Cybernetics adalah perusahaan teknologi canggih yang dipimpin oleh seorang yang berwibawa dan jenius tentunya. Ia bernama Walter Simmons. Walter Simmons. Di Apex, kita difokuskan pada seorang karyawan yang menyusup untuk membongkar kebohongan yang dilakukan perusahaan tersebut. Kebohongan apa ya kira-kira? Nanti kita bisa tahu apa maksud dari kata-kata tersebut. Karyawan tersebut bernama Bernie. Dengan bacotannya, dia berusaha segala cara untuk bisa mengcopy data dari perusahaan Apex tersebut. Dan tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Tandanya ada Titan yang mendekat. Pasti kalian tahu dong siapa yang akan muncul. Nice, very good. Si Raja Monster is back. Si nafas atom. Godzilla tiba-tiba muncul dan memporak-porandakan Apex Cybernetics. Tapi anehnya cuma Apex yang Godzilla hancurkan. Ada apa ini? Ada apa ya? Makin penasaran kan? Aku lanjutin ya. Dengan kejadian ini sontak langsung jadi sorotan media. Dan image Godzilla pun menjadi tercoreng di hadapan media dan masyarakat. Seolah-olah Godzilla cuma gabut untuk ngancurin gedung-gedung dan dia pun pergi. Tapi faktanya tak begitu kawan. Nanti kalian akan tahu juga mengapa si Godzilla melakukan hal tersebut. Pindah di suatu tempat yang bernama Denham University of Theoretical Scan. Terdapat 3 orang, diantaranya Walter Simmons, Dr. Lin, dan tokoh ini sudah tak asing bagiku. Dia petarung sekolah yang dikenal sebagai Genji. Tapi di sequel ini, dia berperan sebagai ketua petugas teknologi Apex, yaitu Dr. Ren Serizawa. Allow me to introduce our technology officer, Mr. Ren Serizawa. Mereka membahas dan mendiskusikan tentang adanya bumi berongga. Dan nampaknya Dr. Lin tertarik dengan proyek yang diajukan Walter Simmons dan Ren Serizawa. Apalagi kan Apex perusahaan teknologi canggih. Dan Walter Simmons memperlihatkan teknologi canggihnya ke Dr. Lin. Benda itu serupa kayak pesawat tapi super canggih. Ya macam begitulah. Benda itu diberi nama Hive. Tapi dengan satu syarat, biar Dr. Lin bisa bergabung. Dr. Lin mau mengajak rekan lamanya yaitu
Dr. Ilan Andrew. Apakah Dr. Ilan mau gabung dengan proyek ini? Ya, dikarenakan naskah filmnya begitu, Dr. Ilan pun setuju dengan ajakan Dr. Lin. Okay. Yes. But when it comes to Kong, what I say goes. Thank you. You named the terms. Thank you. Dan tak lupa dengan membawa sang raja Pulau Tengkorak, siapa lagi kalau bukan Kong. Singkat cerita, berpindah ke lautan lepas dengan Kong di sana tentunya yang rebahan menikmati hawa sejuk dari lautan. Bukan. Kong pingsan akibat karena dibius atau gimana aku pun juga tidak tahu. Dan di sini pula kita dikenalkan wanita cantik, moncok ikan. Dia bernama Maya Simon, anak dari Walter Simon. Hari demi hari dilalui di atas lautan. Mereka sadar bahwasanya lautan adalah tempat si Godzilla bisa muncul kapan saja. Kita dialihkan pada adegan di mana terdapat dua sosok anak remaja. Yang cantik ini bernama Madison Russell dan yang cowok ini panggil saja Josh, gak pakai ekstra. Dikarenakan terlalu obsesi dengan Godzilla, Madison pun nekat mencari Barney untuk mengetahui apa yang terjadi dengan kejadian yang menyebabkan Godzilla mengamuk tanpa sebab. Are you coming or not? Singkat cerita, mereka bertemu dengan Barney. Barney pun menceritakan apa yang ia tahu dan menyebutkan ruangan rahasia, yaitu sub level 33. Last week, Kate didn't have a facility, but I got a sneak peek at some suspicious tech which was hidden. Pindah lagi ke lautan lepas, tepatnya di lautan Tasman. Ahai. Akhirnya kita melihat senyuman dari Kong yang sempat hilang. Mbak, ibarat kabar ditunggu-tunggu oleh penonton. Dan akhirnya alarm peringatan pun berbunyi. Si Raja Monster pun muncul kembali setelah kejadian sebelumnya menghilang dari paparazi tanpa memberi klarifikasi. Seperti biasanya kan, kalau nggak ngancurin bukan Godzilla dong namanya. Kapal besar yang beriringan tak luput dari amukan si Raja Monster, tak terkecuali Kong. Nah. Di adegan inilah dimana kita dipertontonkan dua raja dipertemukan dan menjadi adegan epik yang harus kalian tonton sendirian. Hah? Dengan susah payah Kong menghajar Godzilla dan sebaliknya. Sungguh seru kali kawan. Adegan ini, epic kali. Kapan lagi ya kan, lihat dua titik yang mempunyai julukan raja bertemu dan baku hantam ya kan. Ya ibarat sepak bola, jika main di kandang sendiri, kemungkinan besar akan menang. Teori ini berlaku di sequel ini. Dan akhirnya pertempuran ini Kong kalah dari Godzilla. Dengan senyum sinisnya atas kemenangannya, Godzilla pun kembali menghilang. Awak kapal tak mungkin lagi untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur laut. Apabila mesin kapal itu hidup kembali, mungkin ya film ini udah selesai.
How are we supposed to get the rest of the way? How's Kong with heights? Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur udara. Dan sampailah mereka di Antartika, di mana terdapat pintu gerbang masuk untuk menuju bumi berongga. Kendala pun menghampiri mereka kembali, karena Kong nggak mau untuk masuk ke dalam pintu gerbang tersebut. Setelah perdebatannya panjang, akhirnya Jia berkomunikasi dengan Kong. Dan Kong pun sedih karena ingin pulang ke rumahnya. Dan tiba-tiba Kong berlari ke arah pintu gerbang dan diikuti oleh pasukan Dr. Lin dan kawan-kawan. Kita akan diperlihatkan bagaimana proses menembus bumi berongga, ya kayak melintasi dimensi waktu. Boom! Mereka semua sampai di suatu tempat yang sudah tak asing bagi Kong. Di mana terdapat Titan lain selain Kong dan Godzilla tentunya. Di perjalanannya dikemandoi oleh Kong, nampaknya terdapat beberapa serangan dari Titan lain. Tapi mereka bukan tandingan sang Raja Pulau Tengkorak. Berpindah lagi ke tim yang dibuat Madison. Dengan singkat mereka sudah sampai masuk ke room sublevel 33. Di ruangan tersebut di mana terdapat robot mesin raksasa yang menyerupai Godzilla. Itu diberi nama Mechagodzilla. Mechagodzilla ternyata adalah garapan si Walter Simmons. Di balik Mechagodzilla, ternyata si Ren Serizawa yang mengendalikannya. Kembali ke Kong, dia akhirnya sampai di tempat yang sudah dirindukan, yaitu rumah Kong. Setelah mereka masuk semua ke rumah Kong, Kong pun melihat benda yang tergeletak seperti kapak yang terbuat dari duri sang Godzilla. Dengan gagahnya, Kong pun menduduki tahta sebagai raja. Alih-alih ternyata ya, bergabungnya Maya Simon, dia mempunyai niat licik untuk mengambil sampel kekuatan untuk menghidupkan Mechagodzilla. Yang jahat pasti binasa. Kalimat ini pantas disematkan ke Maya Simon yang dikeprek sama Kong. Entah dari mana Godzilla muncul kembali serta memporak-porandakan gedung pencakar langit. Dikarenakan Godzilla merasa ada yang menggunakan kekuatannya, dia pun menghembuskan nafas atomnya ke dalam tanah sampai tembus ke tempat Kong berasal. Seperti udah diberi isyarat ya kan, Kong pun langsung terjun ke lubang yang dibuat Godzilla. Untuk kedua kalinya, akhirnya bertemu kembali, sang kedua raja pun melanjutkan perkelahian yang sangat amat menegangkan dan seru ditonton. Kong dengan kapaknya, sedangkan Godzilla dengan nafas atomnya. Siapakah yang akan memenang pertandingan kali ini? Silahkan ditonton.
Dengan kekuatan kapaknya, si Kong akhirnya bisa menumbangkan sang Godzilla. Merasa pertarungan dimenangkan oleh Kong, sang Raja Monster pun bangkit kembali, lalu membalas serangan bertubi-tubi sehingga Kong pun kewalahan dengan serangan dari Godzilla. Dengan itu, Kong pun tak sanggup lagi untuk meneruskan pertempuran ini. kita dipindahkan ke Walter Simmons, di mana ia berhasil menghidupkan si Mechagodzilla. Dan alangkah terkejutnya aku yang terkejut nih, setelah tahu Walter Simmons menyimpan kepala si naga berkepala 3, yaitu Ghidorah. Tapi sayang sekali di sini Mr. Ranzerizawa tewas dikarenakan tidak bisa mengendalikan tenaga yang sangat besar. Begitupun Walter Simmons juga tewas akibat ciptaannya sendiri. Dikarenakan Mechagodzilla sekarang dikendalikan oleh kepala si Ghidorah. Singkat cerita, Godzilla bertemu dengan replikannya, yaitu Mechagodzilla. Tanpa basa-basi, terjadilah pertempuran derby Godzilla, di mana Mechagodzilla lebih canggih dan dilengkapi dengan senjata. Pertarungan sangat sengit sampai di mana mereka beradu nafas atom. Tetapi kekuatan Godzilla mungkin sudah agak lemah ya. Akhirnya Godzilla terpelanting oleh nafas atom Mechagodzilla. Di saat detik-detik Godzilla akan dimusnahkan, datanglah Kong membantu Godzilla hingga mereka menjadi tim untuk menghancurkan Mechagodzilla. Dengan usaha dan tekad yang kuat dari Titan yang asli, akhirnya mereka berhasil menghancurkan dan mencabik-cabik Mechagodzilla. Sang kedua Raja Titan pun berdamai dan menempuh hidup masing-masing. Akhirnya nama baik Godzilla pun kembali. Tamat. Terima kasih ya kawan udah ditonton. Jangan lupa ditabok subscribe-nya. Kalau mau request jangan lupa segan-segan dan jangan lupa sungkan-sungkan untuk komen di bawah ya. Terima kasih.